Sallu ala Nabi Muhammad. Ala badru alaina min syariyatil wada wajib syukru Allahumma salli wa sallim wa barik. Allah Subhanahu wa taala ridho mempertemukan kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya Rabbal. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah. Semua yang hadir, yang duduk, yang di belakang, yang di depan, maupun yang mendengar suara ini, itu pun tidak akan pernah lepas dari pandangan Allah. Semua ini terjadi karena rencana Allah. Bu, Pak, mohon maaf saya nggak bisa bahasa Sunda seperti Tuan Guru. Bu, dimaklumin ya. Ngerti bahasa saya? Saya cuma ngerti dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa tubuh. Kenapa Bu? Ibu paham bahasa tubuh? Yang mana Bu? Bu, tahu orang bisu yang pakai isyarat? Itu bahasa tubuh namanya Bu. Alhamdulillah. Saya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mungkin saya di sini nggak ceramah Guru. Mohon maaf kalau saya sampai ceramah di sini, kasihan guru saya. Ustadz Saiful. Ustadz AA, saya panggil Ustadz AA. Kalau saya jadi Ustadz, mohon maaf beliau nganggur Bu. Saya di sini hanya sharing dakwah saja. Bagaimana menjadi makhluk ciptaan Allah yang menerima hidayah dan menikmati hidayah. Alhamdulillah. Sekali lagi juga buat kedua mempelai Mas Faisal, Faisal namanya, Faisal dan Meisya. Tadi saya bilang sama istri saya, Mah, namanya Meisya. Anak saya pun namanya Meisya. Ya, anak saya dari istri yang kedua. Saya bukannya Faisal. Saya. Bu, saya mah nggak mau yang namanya menjadi orang munafik di depan istri saya yang itu Bu. Ibu lihat istri saya yang di belakang? Nah, itu istri saya nomor 4. Biasa aja. Ibu kan bukan istri saya, kok yang histeris Ibu? Bu, kenal Kiwil? Di mana? Cakep. Ini berarti penonton sinetron ini. Suka sering nonton sinetron Kiwil Bu? Apa sinetron Kiwil? Kun Anta 1. Saya punya sinetron 112. Itu yang membuat Kiwil kaya, sukses benar. Kaya, sukses, terkenal 112 sinetron. Tapi anehnya kok cuma 1 tahunnya. Aneh Bu. Sebutkan 2 lagi Bu, minimal 2 lagi deh sinetron Kiwil. Ada yang tahu? Lupa. Bukan lupa, emang nggak nonton Bu. Sekarang saya mau nanya, lebih banyak mana Ibu nonton Kiwil di sinetron apa gosip? Makasih. Lebih banyak mana nonton Kiwil di film atau di infotainment? Apa isi gosip dan infotainment tentang Kiwil? Ini pengantin salah ngundang. Yang diundang tukang kawin. Salah. Bukan apa-apa, takutnya Faisal berguru sama saya gimana? Kan repot.
Bu, berapa bininya Kiwil? 4. Ya Allah. Gak ada yang mau nambahin lagi tuh durasi. Istri saya 4. Saya saja. Jangan terlalu nafsu. Yang di belakang ini namanya Fenty Pijianti. Ini istri saya yang keempat. Orang Bandung, Majalaya. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini saya lihat Faisal ganteng banget. Pengantin baru, ya Allah. Yang jelek aja bininya 4 gimana? Kepada yang saya sayangi kedua mempelai, tak luput doa Kiwil, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, di dunia wal akhirat, sampai wafat bertemu di surganya Allah Azza wa Jalla. Karena mau ibu ya, saya dengar 2 hari yang lalu daerah Jawa Timur mencapai rekor terbaru. 1.750 pengantin baru gugat cerai dalam waktu 1 bulan. 1 bulan pengantin baru menggugat cerai ke pengadilan karena suaminya korban pinjol dan judi online. Pertanyaannya, Faisal, kamu termasuk? Insya Allah enggak. Karena kenapa? Ini kisah dulu. Kenapa kubu Kiwil bininya 4? Pak, kenapa Kiwil bininya 4? Apa katanya? Oh, artis, laku. Terus apa lagi? Ganteng. Itu fitnah yang sesungguhnya tuh, yang bilang Kiwil ganteng gitu. Bu, Pak, Faisal, jangan main-main dengan Allah, karena urusan ini urusan Allah. Kembalikan lagi, Wil, ada 3 yang Kiwil gak boleh ikut campur dengan urusan Allah. Waduh, apa itu Kiai? Yang pertama urusan rezeki. Kiwil nggak boleh ikut campur rezeki urusan Allah. Itu cakep pada tahu. Wil, jangan ikut campur urusan jodoh. Jodoh itu urusan Allah. Udah tahu kalau Kiwil bininya 4, kenapa ibu yang repot? Betul. Sibuk ngurusin jodoh orang lain, ngomongin jodoh orang lain, lupa sama jodoh sendiri. Betul. Ah, itu Kiwil tukang kawin. Tukang kawin. Emang ada tukang kawin? Siapa? Bu, Pak, emang ada tukang kawin? Siapa? Makin kencang saya tanya. Mohon maaf, saya belain nih kaum laki-laki. Dalam bahasa Indonesia nggak ada tukang kawin, dan nggak ada emang tukang kawin, Pak. Kalau sampai ada dalam bahasa Indonesia tukang kawin, mohon maaf, pelajaran bahasa Indonesia aneh. Si Kiwil tukang kawin pergi ke sawah. Saya tanya sama guru bahasa Indonesia, memang tidak ada yang namanya bahasa Indonesia tukang kawin. Itu adalah bahasa sakit hati, makanya nggak masuk dalam bahasa Indonesia. Itu cuma sebutan saja. Bu, nggak ada tukang kawin. Saya nanya sekali lagi, ada nggak tukang kawin? Siapa? Masih aja, Bu, Bu, nggak ada tukang kawin. Siapa? Hei, nih Pak, saya belain. Ini gerobak, masya Allah, banyak duit di sini.
Oh saweran, mohon maaf lahir dan batin. Ya Allah, emang kalau nggak mau tinggal ngomong kan enak. Ya Allah ya Karim. Saya kasih contoh Bu. Nih, kenapa saya paling nggak suka dibilang tukang kawin? Saya kasih contoh. Ini gerobak, tulisannya bakso, didorong sama laki-laki, ketok tok 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 tok, bakso bakso, tok 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 tok, bakso bakso, namanya tukang. Nah itu paham. Ada gerobak tulisannya somai, tok 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 somai, somai, tok 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 somai, namanya tukang. Pakai perasaan Bu. Welcome. Wow, oi, pakai perasaan kiwil tukang kawin. Masa harus keliling sambil ngomong kawin, kawin, kawin. Ada nggak? Siapa? Hei! Kalaupun ada tukang kawin, mohon maaf Bu, tuh pembelinya siap antri. Bang, kawin tua, bungkus bawa pulang. Sambelnya yang banyak. Tukang kawin nggak ada yang ada poligam. Ungkapan tukang kawin adalah ungkapan sakit hati karena perempuan nggak mau maunya diraj. Lawan madu apa Bu? Saya tanya lawan madu apa Bu? Ibu lebih enak mana? Mau di madu apa diracun? Pak, besok siap-siap, siapin racun yang banyak, kasih ke istri, kan maunya diracun. Jangan kau ikut campur urusan jodoh. Jodoh itu milik Allah. Sekarang ini Mas Faisal, AA Faisal, dan Meisya, ini sudah terukir nama. Di alam ruh sudah disatukan sama Allah. Udah dari awal kiwil pun yakin. Di alam ruh itu kiwil jodohnya lu banyak. Well, nanti lo punya bini pertama ini, bini kedua ini, bini ketiga ini, bini keempat ini. Ibu kan mancing namanya kalau begitu. Saya udah niat cukup aja lah sama yang ini nih, yang keempat aja udahlah cukup. Ibu nambahin lagi. Saya kan jadi semangat jadinya. Dapat support. Saya udah menolak yang 4 lagi lagi. Semangat saya. Hidup kawin lagi. Buat saya, bukan buat Aisyah. Jangan Bu. Yang pertama, jangan ikut campur urusan rezeki. Karena rezeki itu urusan Allah. Jangan pernah ikut campur urusan jodoh. Jodoh pun urusan Allah. Jangan ikut campur urusan maut urusan Allah. Ibu, kadang-kadang kita banyak sekarang ini udah ikut campur urusan Allah. Terutama korban-korban judi online, korban-korban pinjol, korban-korban bank emok. Ada bank emok. Saya seumur-umur waktu sebelum menikah dengan Fenty, mohon maaf nggak kenal yang namanya Bang Emok. Ketika menikah dengan Fenty, orang Sunda tinggal di Bandung, baru tahu Bang Emok itu ternyata apa, rentenir. Kalau zaman dulu itu bilang rentenir. Minjem berapa, ngulanginnya wah, bunganya besar. Mohon maaf Ibu, tadi disampaikan sama MC, ya, ada Bang Emok. Di sini ada yang berhubungan dengan Bang Emok. Banyak. Welcome Bang Hel. Banyak. Orang ngutang malu, ini bangga banyak. Bukannya malu, banyak. Kalau punya utang malu, nggak promo. Kenapa? Karena tadi sampaikan sama guru saya, kurangnya iman. Kalaupun di sini ada yang namanya korban Bang Emok sampai sekarang menjalankan korban
masalah dengan Bang Emok? Pertanyaannya, sampaikah umurmu ketika kau melunasi? Belum tentu. Minjam segini sebulan belum tentu umurmu sampai. Takutnya belum sebulan lewat. Allah panggil yang punya hutang, belum sempat ngelunasi, yang nanggung yang hidup. Yang mati tunggu saja. Karena kenapa? Kau masih punya tanggungan di dunia. Kelak di alam kubur, mohon maaf lahir dan batin, berat ibu. Udah mati masih diomongin si Pulan binti Pulan punya utang sama saya belum dibayar. Mau nagih juga nggak enak, nggak mau diajak ngomong ngobrol. Bu, utang bayar. Diem aja bu. Waktu minjem duit mah kenceng amat suaranya. Giliran udah mati nggak ngomong-ngomong. Tersiksa dalam kubur, terlilit oleh hutang. Dan jangan dipikir itu gampang ibu. Makanya kalau mau ngutang, bu, pikirin, Pak, saya pengen ngutang. Berapa bulan balikin? 3 bulan. Yakin nyampe umur 3 bulan? Waduh, nggak jadi deh Pak, nggak jadi ngutang. Karena takut besok wafat. Camkan itu. Saya bilang sama istri saya, jangan ngutang. Lebih baik kau bersedekah. Kau bersedekah tidak ada beban. Hidup kita mohon maaf, Faisal, jangan sok romantis. Kenapa? Dunia ini tipu muslihat. Istrimu adalah tipu muslihat, suamimu tipu muslihat. Sekarang aja mesra-mesraan, tar setahun kemudian kayak kiwil, kayak dikit Faisal udah belok aja bu. Kenapa kok kiwil bininya banyak? Bayangin saja bu, mohon maaf, duitnya yang banyak. Kenapa bapak tidak punya istri banyak? Terjawab sudah. Kalau bapak nggak mampu karena nggak punya duit. Bohong kalau nggak punya duit pasti. Kalau banyak duit, mohon maaf, 2, 3. Karena godaan laki-laki, mohon maaf, Mesya, godaan laki-laki itu paling berat. Ya. Godaan laki-laki itu cuma satu, bu, bukan. Godaan laki-laki cuma satu, di mana? Syahwatnya. Mohon maaf ibu. Hanya ke kiai bu, godaan berat laki-laki cuma satu, di syahwatnya. Sehebat-hebatnya laki-laki, mohon maaf, gak kiai, gak ulama, gak orang pinter, gak orang kaya. Kalau dikasih perempuan cantik, langsung bilang ibu bilang, emang dasar aja matanya jelalatan. Betul, betul. Kalau ibu nggak ridho punya suami matanya jelalatan, colok besok, bikin buta suaminya. Mau nanya, bu, pernah ibu ngeliat orang buta yang jelalatan ngeliat perempuan? Orang buta, gila tuh perempuan coba. Bilang, padahal siap gendut. Orang buta, tapi yang masih punya mata, mohon maaf, jangan munafik, kau masih punya rasa zina.
Karena kenapa? Sering melihat yang bersyahwat. Bu, Faisal, Moni, ini awal, belum setahun. Kiai saya pernah bilang, Will, kenapa Kiai? Kenapa perempuan di luar itu pada cantik-cantik? Wah, kenapa Kiai? Karena yang di luar bukan istri kita. Coba kalau sudah jadi istri kita, capek Will. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dia lagi. Pulang kerja, assalamualaikum, dia lagi. Bosan suami ibu melihat istri yang kayak gitu. Caranya gimana? Tuh kata Pak Ustadz, dandan. Modalin. Tuh, modalin. Kenapa gak dimodalin? Suami ibu gak punya. Tawa. Makanya Faisal perbanyak duit untuk mempercantik istri, bukan buat kawin lagi. Mempercantik istri, ya. Karena kenapa? Semakin cantik istrimu, semakin kenceng doanya. Ya Allah, aku cantik di depan suamiku, ya Allah. Murahkan rezeki, biar rezekinya buat aku lebih cantik lagi, ya. Begitu. Ya. Perbedaan. Nama sudah tercatat di alam ruh. Emang udah jodoh. Tapi mulai malam ini, besok sampai wafat nanti, itulah yang disebut dengan rumah tangga. Ya. Kalau sekarang mah cuma rumah singgah dulu nih, cuma sehari. Besok kan pusing lagi, bayar tenda gimana, bayar sistem gimana, bayar ini belum lunas, itu belum lunas. Itu rumah tangga. Akan ada amarah, emosi, itu pasti. Namun itulah yang disebut dengan rumah tangga. Ada perbedaan, selisih paham wajar. Karena kenapa? Itulah rumah tangga, harus menerima kekurangan, jangan menerima kelebihan. Contoh, istri saya menerima semua kekurangan saya. Muka udah kayak gini, mohon maaf Mesya kalau melihat saya langsung angkat kami coba. Istri saya kebal. Pagi, mohon maaf ibu, saya kalau bangun tidur, nggak bangun tidur aja jelek, gimana bangun tidur bu? Ibu bagaimana lihat bagaimana perasaan istri saya kalau melihat saya kalau bangun tidur? Aduh. Kenapa bu? Tuh ibu aja langsung, apalagi istri saya. Mudah-mudahan istri saya diberikan kesabaran. Dan yang lebih aneh lagi, istri saya kok mau sama saya. Bu, ini bukan urusan duit, ini urusan Allah. Emang ibu kadang-kadang kurang ajar, lebih tahu dari Allah. Urusan Allah. Masih duit aja. Tadi BLT, masih nerima BLT bu? Masih? Banyakan mana yang menerima BLT atau yang Bang Emok? Bang Emok. Jadi ibu lebih banyak utangnya daripada dikasih pemerintah. Allah. Vertikal. Nah ini yang ketiga, sandarkan hidupmu hanya karena Allah. Tadi sampaikan Allah. Kiwil meninggalkan uang miliaran rupiah bukan karena Kiwil sombong. Kiwil sedekahkan itu kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku kembalikan popularitasku ya Allah, ngetopku ya Allah, terkenalku ya Allah ke dunia dakwah. Mohon ya Allah ganti dengan istiqomahku ya Allah. Miliaran bu, nggak tanggung-tanggung.
Dapat dengan Fenty pun saya mulai dari nol, dari pom bensin, dari nol dulu. Saya bilang sama Fenty, Fenty, saya menikah dengan kamu, saya mulai dari nol. Jangan pernah berharap kamu dari dunia keartisan saya. Tidak, saya mulai dari nol. Alhamdulillah. Semua dinikmati beliau dengan rasa syukur. Tuh, Mesia, bersyukur. Kalau kamu gak bersyukur, gak ngelihat bagaimana Fenty punya suami ganteng, alhamdulillah. Lihat Fenty. Jangan melihat duitnya, lihat mukanya dulu. Alhamdulillah masih ganteng. Gak apa-apa dia gak punya duit, ganteng pun gimana kiwil. Udah gak punya duit, parah tuh orang. Bersyukur. Nikmatin itu dengan rasa syukur, bersyukur terus. Ada gak ada duit, alhamdulillah. Kau tidak akan pernah mati kalau gak punya duit. Ini permasalahannya, ibu-ibu mata duit. Nah, itu masalahnya yang membuat suami tersiksa. Lalu bagaimana? Nih, bersyukur. Saya kasih tahu, Mesia bekerja. Ini dua-duanya bekerja. Punya penghasilan. Kalau setiap terima duit, alhamdulillah. Jangan lihat jumlahnya, tapi syukurnya. Karena kalau kita lihat jumlahnya, sakit hati. Tapi lihat berapa banyak orang-orang yang gak gajian. Alhamdulillah masih gaji. Nih yang gak gajian nih. Lihatin muka-mukanya. Minimal, mohon maaf, minimal sebulan 1 juta, alhamdulillah. Walaupun bini nerimanya ngedumel. Tapi rasa syukur lebih penting. Itu yang membuat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mensyukuri nikmat Allah. Terus gimana Bang Kiwil? Pengen kaya? Gampang. Udah kaya belum? Udah punya rumah sendiri? Belum? Mau pengen cepat punya rumah? Pengen punya rumah cepat? Mau? Pengen punya mobil? Mau? Motor? Sawah? Mau? Yang banyak? Yang luas? Kuncinya ada di istri. Gampang. Saya terapkan sama istri saya, hidup di sekarang, mohon maaf lahir dan batin. Hidupnya hanya bersyukur. Caranya gimana Bang Kewir? Ajarkan istrimu bersedekah. Karena kenapa? Lancar atau tidaknya rezeki, gimana sedekah istri. Kau ambil duit dari manapun, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, Allah kasih rezeki kita lewat pintu manapun yang kita gak pernah tahu. Mau 500.000, 1 juta, 2 juta, 2.000, itu rezeki dari Allah. Pertanyaannya, mau gak balikin lagi itu rezeki kepada Allah dengan cara bersedekah? Kalau itu ditanamkan tiap hari bersedekah, pagi, siang, sore, malam, mohon maaf, saya doain mudah-mudahan rezekinya kayak Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu mohon maaf, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, menjelang pagi, maafis. Ada orang kaya udah sebelum dia kaya. Nah kita suaminya sama, diajarin. Beliau konsep sedekah.